Pas saya lihat, wah di atas ada bayangan putih mas lagi begini. Bayangan Hilang. putih. Iya. Seperti kayak kuntilanak gitu mas. Iya kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Balik lagi sob di channelnya Mas Arif. Untuk kali ini masih di Pengabdi Setan, pengalaman pribadi tentang setan. Oke, untuk kali ini ada sohib gue nih yang mau cerita-cerita. Kenalan dulu aja. Saya namanya Sena, temannya Mas Arif kebetulan. Mas Sena. Iya, saya Sena. Mas Sena. Nah, Mas Sena juga nih punya ada channel YouTube ya. Ada. Nah, buat kalian yang suka-suka bis atau bis-bis mania, nih bisa subscribe. Jangan lupa subscribe. Sena Rahardian. Channelnya Sena Rahardian. Nanti ada di deskripsi ya. Siap. Oke. Untuk kali ini Bang Sena nih mau cerita-cerita nih pengalaman pribadinya nih. Mau cerita apa aja? Ada berapa cerita? Saya ada 2 cerita Mas Arif. Ada 2 cerita. 2 cerita. Apa aja nih? Yang pertama, saya waktu mudik perjalanan ke Purbalingga, Mas. Purbalingga. Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Waktu itu saya mudik sekitar tahun 2018. Yang rute biasanya saya lalui kan rute Bumi Ayu Purwokerto. Nah, kali ini saya melewati jalan lintas Pemalang lewat Belik, Mas. Oh, lewat Belik. Belik. Saya pernah lewat situ 3 kali, Mas. Lah, waktu itu terakhir saya lewat situ, biasanya kan terminal Bobot-Sari itu setelah Pemalang Belik itu kan sebelah kanan. Lah, ini seperti kayak ada yang ketutup gitu, Mas. Tapi biasanya lu apal? Apal banget itu jalur. Apal banget, Mas. Begitu Belik turun, belok kanan udah terminal Bobot-Sari. Harusnya tuh. Harusnya. Lah, ini enggak. Kayaknya tuh enggak ada terminal Bobot-Sari. Pas saya lihat Google Map, masih majuan lagi. Dan saya ngikutin Google Map masih lurus. Nggak taunya itu jalan kayak hutan gitu, Mas. Makin lama makin kecil jalannya. Itu naik bus? Naik bis, saya naik bis. Tapi ini apa namanya? Apa, Mas? Kenal sama supir atau saya gimana? Saya kenal sama pengemudinya. Kebetulan saya akrab sama pengemudinya. Oh, pengemudinya. Jadi pengemudi sini juga tempat kerja? Tempat kerja saya. Pengemudinya gitu. Juga sampai bingung. Oh gitu? Nih terminalnya mana? Sedangkan di Google Map masih lurus. Tapi nggak ada gitu, Mas. Di Google Map nggak ada? Di Google Map ada? Masih ada, cuma masih lurus, Mas. Lurus lagi sedikit baru ke kanan. Cuman pas diikutin jalannya, makin lurus, sebelah kanan nggak ada terminalnya. Itu kan terminal besar, Mas. Tinggal ke kanan doang. Tapi harusnya itu sebelum itu udah ada terminal, cuma nggak. Sebelumnya kan udah terminal, tinggal belok ke kanan doang, Mas. Harusnya. Cuman saya lihat Google Map masih lurus lagi dan ternyata nggak ada. Dan selama perjalanannya itu sebelah kanan juga nggak ada terminal. Nggak ada. Masih lurus, makin lama rumah warga makin kecil nih. Justru malah nyasar ke perkampungan warga, ke daerah namanya Rembang, Mas. Situ Purbalingga. Dan anehnya lagi, penumpang yang saya bawa ini yang ikut bareng saya nggak tahu daerah situ, Mas. Akhirnya saya nggak tahu daerah, tapi memang orang situ pada. Orang situ yang tujuan Purbalingga itu, Mas. Orang situ, Mbak, ini namanya daerah apa, Mas? Ini daerah apa? Nggak tahu, nggak tahu semua. Padahal kan masih wilayah Purbalingga Bobot-Sari situ, Mas. Harusnya kan tahu nih daerah sini, tinggal puter gimana. Akhirnya saya turun, ketemu kakek-kakek. Malam-malam tuh jam 12:30. Itu saya jalan, ketemu kakek. Saya bilang, Pak, nih mau itu udah ada turun dari bis? Saya turun dari bis. Saya begitu turun berdua sama pengemudinya. Oh, tapi belum sampai tuh, cuma belum mau nanya. Mau nanya, saya berhentiin mobil dulu karena kan itu nggak bisa putar balik, Mas. Jalannya sempit. Itu mau putar balik di mana? Akhirnya saya nanya turun berdua sama pengemudi. Pak, mau nanya kalau perjalanan mau ke Purbalingga kota kemana ya? Lurus aja, Mas. Nanti juga ada lapangan yang biasa truk aspal muter di situ. Padahal itu jalan sempit banget, Mas. Satu bis kayaknya gimana gitu. Itu satu bis aja nyutupin jalan. Akhirnya makasih, Pak.
Begitu saya naik bis, saya bingung, ini kakek-kakek tengah malam ngapain? Sekitar Ya. umur berapa? Pendek orangnya ya, sekitar umur 70-an lah. Oh, udah 70-an. 70-an. Kira-kira gitu. Udah tua Kira-kira berarti emang perkiraan kakek ya. 70. Begitu saya naik bis, saya lihat mungkin itu kakek mau kemana, saya nggak mikir, yang kalau firasat saya itu warga situ. Itu saya naik bis, saya turun lagi kan iseng, udah nggak ada itu kakek, Yang ada. udah nggak ada. Udah Tapi saya kanan kiri itu ada rumah atau gimana? enggak, waktu saya berhentiin mobil itu berdua Hmm. sama pengemudi itu, masih kanan kiri itu pohon, maju Masih lagi perkebunan gitu ya, hutan-hutan gitu lah ya. hutan-hutan. Nah, majuan dikit ada perumahan warga di situ, rumah-rumah warga. Kanan kiri waktu saya berhenti nanya itu masih pohon-pohon lah mas, masih kebun itu. Berarti tahu nggak ada. Tahu-tahu nggak ada. Saya iseng turun, saya izin sama pengemudinya, Pak saya bentar mau itu dulu buang air kecil. Pas saya lihat iseng, wah udah nggak ada, nggak mungkin kan kakek-kakek umur segitu Jalan jalan. cepet, Iya, lari saya gitu perkiraan itu warga situ. Wah ini kakek-kakek jalan cepet banget. Yaudah dah, yaudah saya baca-baca aja di situ mas. Mungkin ini pertolongan gitu kan. Yaudah makanya saya udah panik. Udah Pak ikutin aja. Warga sini asli mungkin itu. Bener mas, ada putaran buat aspal itu. Kira putar di situ, dapet alhamdulillah. Yaudah. Yang harusnya nyampe Purbalingga jam setengah 12, ini nyampe Purbalingga jam 6 pagi, setengah 6 pagi. Berarti kesasar selama berapa jam itu? Saat- Harusnya jam 12. 6 jam. Harusnya jam 12 udah sampai rumah saya Purbalingga. Harusnya udah nyampe rumah. Ini karena muter-muter nyari jalan, ya kesasar sekitar 5 jaman mas. 5 jam. 5 jam. 5 jam. 5 5 jam jam bisa balik lagi ke Harusnya udah PP udah ya. PP iya. Harusnya Itu cuma udah PP. sekitar situ aja. Sekitar situ aja. Tuh. Dan pas balik lagi memang masih daerah situ. Masih daerah situ juga mas. Makanya saya juga bingung, harusnya bisa nyampe Wonosobo lah jam segitu mah. Wonosobo Jogja. Tuh. Harusnya jam 12 nih saya udah istirahat di rumah. Jam 6 pagi baru sampai rumah. Ya, alhamdulillah lancar. Itu aja. Mungkin itu salah satu ini ya yang kayak Apa, Mas? kan fenomena banyak Apa? tuh bus-bus Nyasar, tahu-tahu masuk hutan ya. Mungkin bisa jadi Mungkin gitu. tragedinya atau Iya sama seperti Iya, itu kayak mungkin. gitu kali Iya, ya. bisa, Jadi Mas. memang apa namanya faktor entah mistis atau apa Iya, ya, cuma kan namanya. memang Nah, kejadian ya. iya namanya Tahu-tahu di perjalanan mas. bus Mungkin. yang di dalam hutan itu Nah. kan kadang namanya masuk ke hutan Ya. kan foto pohon-pohon tuh Nah. banyak, harusnya kan bodi kanan kiri Iya, habis dong kena habis, dong. Tapi kenapa tahu-tahu lancar, pokoknya lancar aja. Saya juga bingung itu jalan setapak padahal mas dimuatin bis aja cukup gitu. Alhamdulillah nyampe muter balik di lapangan itu cukup. Padahal itu info kakek-kakek itu cuman bisa buat truk kecil doang. Kalau bis mungkin jeblos apa gimana. Alhamdulillah itu bisa itu mas. Nah itu dia, gue juga penasaran nih sebenarnya Gimana, Mas? yang itu cerita-cerita masalah bis kok bisa masuk Ah. hutan. Nah ini gue Gimana? pengalaman sendiri nih dari Mas Sena Iya, nih ya. saya Oh. berdua sama pengemudinya waktu itu kan, karena kan Jakarta Purbalingga itu kan pengemudinya satu, kalau Jakarta Wonosobo baru 2, ada double aja mas. Kalau Purbalingga nggak ada dobelan, Dobelannya nggak ada sendiri. supir apa namanya pengganti ya. Kalau Purbalingga satu, kalau Wonosobo baru 2 mas gitu. Ya udah sampai rumah istirahat, ya udah dah bersyukur aja, alhamdulillah masih selamat. Ini apa namanya ceritanya bener-bener apa ya yang gue bikin aneh sih itu. Iya. Udah lama sih mikir kenapa bis Ya. kalau masuk hutan tuh bisa bodinya bisa nggak lecet, sedangkan iya. kanan kiri banyak Iya, ini dan benar, tahu-tahu udah mentok Mentok. ke pohon baru Daerah kan. terpencil pokoknya. Iya, tapi pas pagi-paginya bener-bener nggak ada Iya. yang lecet sama sekali itu Aman, bodi Mas. bis ya. Aman mas. Aneh sih emang. Aneh. Ini pengalaman bener-bener dari Mas Sena nih. Tuh kalau diinget-inget, aduh parah dah. Gak mau lagi kayak gitu. Iyalah, istilahnya 5 jam jam. muter-muter istilahnya. Daerah situ aja udah. Daerah situ aja sendiri. Panik tengah malam, aduh pusing mas. Itu dia cerita Mas Sena yang pertama. Nah, yang kedua apa nih? Kalau yang kedua, Mm-mm. saya pernah ngalamin mas. Karena kan saya kan kerja kan ada opershiftnya mas. Oh, udah sip-sipan ya. Mm-mm, Berapa karena sip?
Saya kerja 3 shift itu mas. Oh 3 shift. Nah, kebetulan saya kerja juga di perusahaan otobis juga mas. Kalau lembur dari sore ke pagi biasanya saya nginep tidur di bis mas. Tidur di bis. Paginya mandi, langsung kerja lagi. Itu kalau overshift. Overshift dari sore ke pagi. Jadi nggak usah pulang nggak gitu ya. pulang karena rumah saya juga lumayan jauh mas, gitu sekitar 25 kilo lah. Ya udah saya begitu kelar tugas dari shift sore kan pulang malam jam 12. Ya udah saya ke bis. Di bis juga sendirian karena kan tidur sendirian karena kan saya nggak ada temennya gitu. Yang lain pada pulang Kan rumahnya pada deket, saya doang jauh. Begitu saya tidur, ya pertama sih ya biasa aja. Saya main HP, main YouTube segala. Nah mulai ngantuk kan, saya tuh masuk bis sekitar jam 12 malam mas. Ya mulai ngantuk itu biasa jam 1-an. Iya. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba saya pengen noleh aja ke kaca iseng. Pas saya lihat, wah di atas ada bayangan putih mas lagi begini. Hilang. Iya, seperti kayak kuntilanak gitu mas. Iya, kuntilanak kayak juga. Aduh, ya Allah, terusin apa enggak? Saya pengen keluar juga gimana? Di dalam juga gimana? Kan tapi gitu mas. Enggak lu samperin. Posisinya dia di mana gitu? Di atap. Kan saya kan tidur di bis nih, seperti ini nih. Saya tidur madep ke sini. Nah, kan kepala saya kan ke sono. Yang madep korden. ke sana ya. Nah kan kaca kan udah saya tutupin semua tuh mas. Masih ada celah sedikit di kaca. Tapi korden ditutup. Cuma ditutup. ada celah gitu. Nah, saya lihat bayangan putih. Pas saya lihat, wah makin nyata, cuman hilang. Oh gitu. Saya balik lagi, tidur lagi. Cuman biasa aja kali. Makin lama karena saya ngantuk, saya nggak tangkepin tuh mas. Tapi saya penasaran juga. Saya lihat lagi, ada lagi. Ada lagi mas, muncul lagi. Nggak lu coba nyamperin? Nggak berani, saya nggak berani mas, asli nggak berani itu. Ya udah saya buat tidur karena saya ngantuk, besok tugas pagi jam 7 harus bangun mandi segala macam. Saya tidur tiba-tiba hording jalan sendiri mas, resek. Orden itu jalan sendiri, rebet. Lah di situ saya juga udah mulai takut mas, wah nggak beres diterusin. Akhirnya saya pindah ke tempat yang lebih aman lagi mas, yang rame ada lampunya lah istilahnya lah. Ya karena yang ngeri aja. Ya udah gitu aja sih mas. Tapi pas gimana mas? Lu tidur di bus tuh pas ada hording itu, tapi nggak muncul dia, nggak nampak? Nggak nampak mas, cuman mainin hording aja. Situ kalau udah mendekat ke saya udah takut. Udah saya turun, saya pindah ke tempat yang lebih aman, yang lebih jadi terang, yang rame lah. Udah nggak di bus lagi gitu? Nggak nginep di bus? Nggak, karena kan yang tempat saya tidurin ini rada sepi mas, agak sepi. Udah gitu pencahayaannya nggak ada gitu, cuma dikit. Udah mungkin dia seneng di tempat-tempat situ mungkin. Tapi emang sebelumnya sering nginep di sering bus? Nginep. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa, biasa aja. Baru kali ini aja saya nemuin kayak gitu mas. Kan yang ngeri. Lagi-lagi Miss Kunti. Udah berapa kali Miss Kunti eksis bener itu Miss Kunti. Aduh, serem pokoknya. Mantap tuh cerita dari Mas Ena. Lagi-lagi Miss Kunti ya. Miss Kunti serem. Alhamdulillah dah. Jangan. Tapi nggak ngeliat mukanya persis atau gimana? Dia madep sono. Dan dia madep sono, lagi di atap bus, cuman kakinya doang goyang-goyang. Saya mau intip, hilang. Saya diem, saya lihat lagi, saya ngintip, hilang gitu lah. Saya saking ngantuknya aja, udah bodo amat lah. Saya ngantuk karena besok harus tugas kan, bangun pagi, overshift. Saya tidur, lah hordeng dimainin lah. Ya udah di situ saya takut, kalau udah mendekat takut mas. Udah. Tapi nggak ada suara ketawa atau? Nggak, alhamdulillah saya nggak diketawain, belum. Cuma nampakin diri aja sama dia. mainin hordeng aja gitu mas. Gitu berarti tahu dong ya
Misalnya emang dia sengaja iseng ke lu kali Iya ya. mungkin mau kenalan, Soalnya- kenalan kali mas. Soalnya apa namanya? Iya lu ngeliat dia tahu-tahu korden Iya. bergerak kan otomatis memang dia sengaja tahu lu ada di situ kan, Iya, ya dia benar, iseng Mas. gitu ya. Biasanya mah saya tidurnya di tempat yang pencahayaannya Tapi di bus, terang. bus juga. Di bus juga mas. Oh cuma Tempat terang, nah, tempat posisinya- rame, posisinya gitu. Oh tadi ini karena posisi mungkin lu capek banget pengen nyari yang Iya nyari gelapan yang ya, biar sepi, cepet tidur gitu, gitu ya. betul mas betul. Malah Malah ditemenin iya. sama Miss Kunti. Hanya serem. Teman-teman saya aja yang lain saya ajak tidur bareng gitu buat temenin saya, nggak berani mas, nggak berani. Saya mau bilang, lu berani banget Sen, lu berani banget Sen. Cariin lah, nggak apa-apa. Pikiran saya kan nggak ada apa-apa mas, Sen. Namanya saya juga nggak tahu gitu-gituan kan ya. Tapi Masih memang awam lah, berarti gitu ya. memang teman-teman yang lain sebelumnya mungkin ada pernah cerita memang pernah ngeliat atau gimana gitu. Katanya Di tempat baru itu. kata-katanya doang, adanya ada ini ada itu. Cuman kan saya nggak percaya mas sama yang gitu-gituan kan. Nah, begitu saya tidur di tempat itu yang katanya bener terjadi, udah saya kapok nggak mau lagi. Dan dengan tidur di tempat yang rame pencahayaannya agak terang aja. Gitu aja. Nah itu cerita dari Mas Sena. Ya, Dua cerita. Yang pertama perjalanan naik bus itu dia disasarin. Nah Ya. itu gue juga masih penasaran tuh gimana caranya bus itu kadang kok bisa nyasar gitu Iya. kan. Lagi sampai tengah hutan. Iya itu dia, memang gue sendiri penasaran Iya. apa benerkah itu. Nah ternyata Mas Sena ini ngalamin sendiri itu kejadian itu. Dan yang kedua lagi-lagi Miss Kunti. Miss Kunti. Aduh itu Serem, bener-bener serem. eksis banget kayaknya dia tuh. Bener, Mas, bener, Mas. Oke, ada lagi yang mau diceritain? Udah itu aja mas pengalaman saya mas. Udah cukup itu aja. Iya, Mas Arif. Oke, thank you buat Mas Sena Iya, siap, udah Mas Arif. mau datang nih Ya. atau mau cerita-cerita pengalamannya. Sukses juga buat Ya, channelnya ya. amin. Oke, buat yang lain yang punya cerita-cerita horor bisa cerita di kolom komentar, cerita apa aja yang kalian rasain, atau kalau yang mau ikutan cerita bisa DM di Instagram gua di @suryaarifnugroho. Oke, thank you. Ya sama-sama mas Arif. Makasih Sena. Ya sama-sama mas Arif. Oke, bye.